Saiman Iksan Fauji, nomor induk mahasiswa 2056636, Prodi Pendidikan Pariwisata, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan kanvas mahasiswa Pendidikan Pariwisata. Yang pertama, cita-cita diri membuat daya tarik kepariwisataan lebih nyaman menyejukkan dengan nuansa tempat alam yang mempesona bagi wisatawan serta penduduk setempat. Mengembangkan wisata pantai body rafting yang tersembunyi dengan adanya perhotelan, villa, dan fasilitas kualitas eksekutif supaya para wisatawan nyaman dari tempat pariwisata tersebut. Mengajak masyarakat perkotaan dan pedesaan untuk mengembangkan wisata daerah. Menjaga pelestarian wisata karena salah satu daya tarik wisatawan. Yang kedua, faktor budaya. Budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi kebudayaan. Faktor budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen. Hal ini berarti bahwa apabila faktor budaya lebih ditingkatkan, maka perilaku konsumen dalam membeli juga akan mengalami peningkatan. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan fisiknya. Ada daerah laut pegunungan dan perkotaan. Daerah laut dikembangkan dengan memanfaatkan keindahan alam atau keindahan laut dan hasil lautnya, sementara lingkungan pegunungan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan keindahan alam. Pegunungannya misal bisa dikembangkan dengan selfie spot, villa, dan tempat-tempat kuliner lainnya. Di lingkungan perkotaan bisa dibuat wahana buatan yaitu seperti taman, kolam renang, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kepariwisataan Indonesia. Kepariwisataan Indonesia adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran. Daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Indonesia. Yang selanjutnya, faktor ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau aktivitas produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi, faktor ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya alam berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Yang selanjutnya, faktor sosial politik. Faktor yang terjadi dalam kondisi masyarakat suatu negara seperti terjadinya konflik, pertentangan antara masyarakat dengan masyarakat lain, dan mempengaruhi kondisi politik suatu negara. Yang selanjutnya, etika akademisi dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran
apresiatif terhadap karya orang lain dengan alasan yang masuk akal. Agnostik atau tawadu menganggap dirinya rendah dalam pengetahuan di hadapan alam yang kompleks dan misterius merupakan hasil dari pengalaman ilmiah yang luas. Mengakui otoritas setiap menggunakan hasil karya ilmiah orang lain, baik dalam penyampaian lisan maupun tulisan, harus dinyatakan penulisnya. Jadi serta belajar juga harus bersungguh-sungguh, tekun, giat dalam aktivitas, dan melawan rasa malas. Yang selanjutnya, kekuatan dan kelemahan. Memiliki kebudayaan dan warisan bersejarah yang sangat kaya dan memiliki keuntungan yang meningkatkan dengan keberadaannya. Mengundang investasi asing masuk ke Indonesia dan dapat meningkatkan GDP negara Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki sehingga banyak pilihan tempat wisata untuk menarik wisatawan. Kelemahan, perlunya pembersihan citra pariwisata Indonesia yang sempat negatif, seperti kotor atau ada kerusakan begitu. Ketersediaan lahan dan koneksi sektor wisata masih minim dibandingkan dengan wisata di mancanegara. Kesehatan dan kebersihan yang masih kurang diperhatikan pada tempat pariwisata. Tantangan dan peluang untuk pariwisata. Tantangannya, stabilitas industri pariwisata bisa memanfaatkan momen pandemi COVID-19 ini untuk mempersiapkan protokol kesehatan baru dan dalam rangka menyambut kedatangan turis usai pandemi. Industri hospitality, industri rumah sakit harus mulai menyesuaikan bisnisnya dengan kondisi wisatawan yang nantinya akan memperhatikan faktor higienis dan keamanan. Peluang pariwisata adalah daripada menyalahkan pemerintah daerah, lebih baik kita mengambil sisi positif dari kesalahan fasilitas destinasi pariwisata yang kurang lengkap dan merendahnya keamanan. Dengan begitu, masyarakat setempat pasti mengembangkan destinasi menuju keindahan yang signifikan dan bisa menghindari kesalahan tersebut di kemudian hari. Peran saya sebagai mahasiswa pendidikan pariwisata yaitu mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan kewirausahaan sebagai bakal mereka pasca berhenti menyandang status mahasiswanya. Kewirausahaan terdiri dari banyak segmen, di antaranya yang memiliki prospek cerah ke depan adalah kepariwisataan. Ranah pariwisata memanglah sangat potensial menimbang negara Indonesia yang terdiri dari gagasan pulau-pulau yang dimana setiap pulaunya ada daya tarik wisata dan pariwisata yang menarik yang mumpuni untuk dieksplor sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebut saja di Papua ada Raja Ampat yang terkenal dengan keasriannya sebagai wisata biota laut terkaya di dunia. Pulau Jawa yang akan kaya dengan gunung berapinya seperti Bali ya. Bali terkenal dengan desa Ubudnya yang merupakan desa terbaik di dunia. Bahkan di seluruh dunia itu menjadi desa yang terbaik. Desa Ubud itu di Bali begitu. Apabila semua destinasi wisata dapat dikembangkan
Seperti beberapa yang telah disebut di atas, sangat memungkinkan Indonesia akan menjadi destinasi terbaik di dunia dengan keanekaragaman wisatanya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai agar kekayaan sumber daya alam dapat dapat dimaksimalkan secara lestari sebagai pariwisata nasional. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas kepariwisataan, maka harus dipupuk jiwa wirausaha kepariwisataan di kalangan generasi muda. Mahasiswa dalam hal ini sangat berpotensi untuk dikembangkan keterampilannya, karena selain dianggap sebagai agent of change, mahasiswa untuk memiliki tanggung jawab sosial untuk menata kehidupan negara yang lebih baik di masa yang akan datang. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan tentang kepariwisataan sehingga dapat mampu memunculkan semangat mahasiswa untuk berkontribusi dalam ranah kepariwisataan. Tulisan ini memuat tentang pengertian kepariwisataan, daya tarik wisata, manajemen pariwisata, dan peran mahasiswa dalam mengembangkan pariwisata daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.